Assalamualaikum, halo guys. Hari ini aku mau bikin tugas vlog tentang donor darah. Karena 2 minggu yang lalu aku udah donor darah. Jadi hari ini aku mau anterin temen aku buat donor darah ke PMI. Cus. Jarak antara rumah aku dengan UTD Kabupaten Ngawi tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit dari rumah. Nah, sekarang kita mau melewati Tugu Kartonyono. Tugu Kartonyono ini terletak di tengah-tengah kota Ngawi. Jadi tugu ini juga sebagai simbol dari kota Ngawi. Oke guys, sekarang kita udah sampai di PMI Kabupaten Ngawi. Jadi langsung aja nanti kita masuk ke dalam ya. Sebelum donor darah, kita harus tahu dong apa aja sih syarat, manfaat, dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam donor. Sekarang kita lagi ngisi data diri dan riwayat perjalanan. Setelah itu dilanjut pemeriksaan HB, cek golongan darah, Dan pemeriksaan suhu. Alhamdulillah karena HB-nya cukup, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk HB normal itu berapa ya Bu? Untuk perempuan HB normal 11 sampai 16. Kalau untuk laki-laki 12 sampai 18. Tapi syarat untuk donor minimal 12 tahun. Sekarang kita mau masuk ruang donor dulu ya guys. Bye bye. Sebelum pengambilan darah, kita cek tensi dulu guys. Karena tensinya normal, kita bisa lanjut ke pengambilan darah. Enggak, kencang ya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata vena sebelah kiri lebih besar daripada vena sebelah kanan. Sehingga pengambilan darah menggunakan vena sebelah kiri. cc 350 cc. Kalau komparasi juga sama, cuma Kadarnya ya. Kalau untuk comparison enggak yang ini aja Mbak. yang ini 350. Dulu 250. Sekarang karena kantongnya double jadi 350 cc. Double. Sebenarnya untuk kalau PRC plasmanya bisa masuk sini, PRC-nya di sini. Kalau perempuan bisa mengambil
Tapi ini langsung Terbuka bisa. Pengaliannya kalau ini sudah nanti kalau yang dibutuhkan plasma kita olah jadi plasma dan PRC. Kalau diolah pakai trombosit seharusnya 3 kantong yang triple. Tapi kita kalau triple jarang kepakai trombositnya sih. Jadi kita belinya yang double aja. Kalau butuh trombosit nanti kita ambil trombositnya saja bisa. Kalau trombosit ukurannya kan 110 cc, kalau plasma 150. Ini PRC jadi yang 150. Kalau ini ya 110 sama. Seperti ini. mungkin selesai 2 bulan lebih Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang kan peraturannya syaratnya donor kan ini 2 bulan sekali. Tuh peraturannya bisa 2 bulan sekali minimal, bisa 3 bulan sekali. Tuh. Untuk syarat-syaratnya sudah tahu toh. Oke, karena udah selesai, maka petugas mau nyabut jarum sama ambil sampel 1 tabung buat IMLT deh guys. Oh ya guys, karena PM-nya lagi sepi, nanti aku mau tanyain tips-tips donor buat kalian ya. Ikuti terus. Jadi buat teman-teman yang belum bisa melakukan donor itu gimana? Karena apa? Karena Atau HB, tensinya? terus tensi. Kalau untuk HB, biar untuk bisa menambah HB makanan yang mengandung zat besi seperti kulup-kulupan, zat hijau daun, seperti bayam, kangkung, daun telorangga. Yang paling bagus itu daun telorangga. Terus bisa juga dari daging, telur, itu bisa juga. Yang bagus, paling bagus kalau dari hewani protein yang tinggi itu lidah sapi. Itu cepat sekali untuk menambah HB. Kalau untuk tensi, sebenarnya kalau untuk tensi sih masalah ini kondisinya sendiri ya. Karena tensi selalu berubah, pagi, siang, malam selalu berubah. Itu karena kondisinya kita. Kalau kita istirahatnya cukup, makanan kita proteinnya cukup, insya Allah tensinya bisa normal. Kalau memang tensinya rendah, itu bisa minum madu, kopi, atau untuk berolahraga. Itu bisa bikin tensinya rendah. Iya, bisa bikin tensinya jadi tinggi, jadi normal maksudnya. Yang tensinya rendah tadi. Iya. Kalau untuk yang Tinggi ke rendah. tinggi ke rendah itu biasanya karena banyak apa? Begadang, banyak begadang dan kurang minum kopi, enggak minum kopi itu biasanya rata-rata rendah. Dan mungkin juga makan asupan makanan yang mengandung zat besi kurang. Itu saja. Mun Mbak, Ya, makasih. ya. Matur nuwun. Sama-sama. Gimana nih rasanya habis donor pertama kali? Ya gitu. Sakit nggak? Sakitnya tuh waktu pas pertama ditusuk tuh sakit. Motivasi donor ke PMI itu apa? Ya biar apa ya? Buat pengalaman aja kan ini juga baru pertama kali, terus katanya juga baik untuk kesehatan kayak gitu. Setelah kita donor darah, kita juga dapat bingkisan makanan ringan. Lumayan kan buat ganjil perut. Oke guys, sekarang aku udah sampai rumah, aku udah mandi, ganti baju, bersih-bersih juga. Nah, sekarang aku mau ceritain ke kalian tentang pengalaman aku waktu aku donor darah. Karena hari ini aku nggak bisa ikut donor, jadi aku mau ceritain pengalaman aku waktu aku donor pertama kali dan aku donor yang keempat. Jadi aku udah donor darah rutin sejak 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun ini aku udah donor sebanyak 4 kali dan aku datang ke PMI setiap 3 bulan sekali. Jadi donor darah pertama aku karena aku penasaran banget gimana rasanya donor darah, dan juga karena aku mahasiswa teknologi bank darah, aku harus tahu dong gimana rasanya donor darah. Aku langsung aja waktu itu
datang ke PMI sama teman-teman aku buat donor darah. Aku inget banget waktu itu HB aku sekitar 13,5, jadi aku bisa banget buat donor darah di sana. Di sana aku juga tanya sama petugasnya tentang donor darah. Aku juga tanya tentang reaksi seseorang kalau donor darah karena aku takut banget kalau aku pingsan di sana. Gitu. Jadi waktu itu aku tanya-tanya sama petugasnya tentang reaksi. Ternyata reaksi orang-orang tuh beda-beda guys, ada yang mual, pusing, terus pingsan, jadi beda-beda. Tapi alhamdulillah banget waktu aku udah donor darah ternyata tubuh aku nggak ada reaksi. Jadi waktu itu aku sehat-sehat aja, aku duduk, lalu 2 jam setelah itu aku bisa pulang. Aku dapat kartu donor darah ini guys, kartu donor darah aku. Buat kalian yang baru pertama kali donor, bisa aja langsung datang ke PMI buat donor darah di sana. Rasanya nggak terlalu sakit, cuman agak nyeri ketika ditusuk sama jarumnya waktu keluar. Ini pengalaman aku waktu aku donor darah yang keempat. Waktu itu puasa, jadi donor darahnya itu habis tarawih. Dan aku di sana antri banget karena PMI ngadain acara ini berbeda banget. Karena dapat kaos gratis guys, jadi bagi pendonor yang berhasil berdonor itu dapat kaos gratis yang ada tulisannya, aku lupa, pokoknya bagus banget, warnanya merah sama hitam. Aku di sana donor darah itu dapat giliran udah jam 10, jadi aku capek banget. Dan di sana waktu aku pengambilan darah, vena sebelah kanan aku macet dan dipindah ke sebelah kiri. Dan waktu pulang aku hematom karena nggak tahu kenapa, kata petugasnya aku dehidrasi, jadi yang sebelah kanan itu nggak keluar darahnya. Setelah aku minum air dan darah dipindah sebelah kiri, akhirnya lancar dan aku berhasil donor. Pulang aku dikasih kaos bagus banget, keren juga, bisa buat jalan-jalan deh pokoknya. Terus aja pulang karena udah malam banget, jadi aku pulang dan aku makan bingkisan yang dikasih karena reaksi tubuh aku kalau donor darah itu memang berbeda, lapar banget, nggak pusing nggak mual tapi lapar banget, jadi aku buru-buru pulang buat makan. Oke guys, itu aja. Terus aku mau kasih pesan buat kalian yang belum pernah donor darah, boleh dicoba ya guys, karena rasanya nggak terlalu sakit. Sakitnya itu akan tertutupi ketika kalian bisa membantu sesama, karena satu kantong darah Anda adalah satu nyawa bagi mereka. Mungkin itu aja guys, saya Farida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.